Skorsing 1 kali 30 menit ditutup. Sebelum melanjutkan, saya akan mengabsen satu-satu dari fraksi 1. Apakah sudah hadir? Fraksi 1. Fraksi 1, apakah sudah hadir? Hadir. Fraksi 2. Hadir. Fraksi 3. Hadir. Fraksi 4. Ya, hadir. Baik, fraksi 5 belum hadir. Baik, kita akan lanjutkan. Oh iya, sebelum itu ditanya terlebih dahulu, apakah Ketua Himpunan sudah hadir? Hadir pimpinan sidang. Baik. Pimpinan sidang, point of order, Putri dari fraksi 4. Ya, silahkan. Mau tanya fraksi 2 berapa orang ya yang hadir ya? Baik, sebentar. 6 orang ya? Ya, betul. Di room ini baru 6 orang. Gimana ya? Kalau menurut saya gitu kan, nggak cuman hanya hari ini gitu ya, untuk kemarin juga gitu. Dari fraksi 2 tuh minimal aja untuk memenuhi kursi sebagai pimpinan bidang 21 orang atau 20 orang itu jarang sampai segitu gitu ya orang-orangnya gitu. Gimana untuk kepengurusan tahun depan gitu kan, Mumas ini kan salah satu evaluasian juga ya dari kepengurusan sebelumnya, dan ada pun rekomendasi untuk kepengurusan selanjutnya gitu. Dan saya rasa kalau fraksi 2 cuman segini orang mah gimana ya, nggak akan sampai gitu ke fraksi 2-nya gitu. Dan untuk fraksi 1 juga sama, kan mungkin sebagian ada yang jadi panitia mungkin ya kalau untuk fraksi 1. Tapi kalau untuk fraksi 2, saya rasa kalau segini orang tuh kurang gitu ya. Mungkin Galih juga ngerasa gitu ya, untuk jadi, maksudnya minimal untuk jadi pimpinan bidangnya aja 20 orang gitu. Ini kan nggak ada gitu, nggak sampai gitu. Kalau boleh mas, saya request juga dihubungi lagi aja teman-temannya untuk hadir Mumas gitu. Tapi nggak cuma hadir gitu ya, kalau kata saya. Ya silahkan, mungkin kan ini online gitu ya, bisa sambil mengerjakan hal lain. Cuman minimal diperhatikan gitu Mumas ini keberjalanannya gitu. Jadi nggak cuman hadir login tapi ditinggal kemana gitu. Minimal mah dengerin, kalau misalkan ada yang nggak ngerti ditanyain gitu. Jadi nggak hanya banyak orang aja gitu, tapi banyak orang pun diperhatikan gitu perjalanan Mumas ini gitu. Gitu sih presidium pimpinan sidang kalau dari saya. Baik, mungkin fraksi 2 bisa menghubungi teman-temannya agar segera bergabung ke Zoom ini. Lalu untuk fraksi 4 izin bertanya, untuk ordernya apakah kita akan tetap melanjutkan atau skorsing seperti itu? Mau nanya dulu ke fraksi 2, teman-temannya pada kemana? Udah dihubungin belum? Atau emang ada kesibukan lain yang nggak bisa sampai join Mumas? Baik, silakan fraksi 2 bisa menjawab pertanyaan dari fraksi 4. Sedang diusahakan, oh iya, tadi ada beberapa yang join, cuman sekarang lagi ada kesibukan di luar habis asar ini. Terus sekarang juga sedang diusahakan untuk yang lainnya untuk dihubungi dulu. Sedang ada beberapa. Tadi juga ada yang janji akan datang setelah asar, begitu. Baik, seperti itu. Fraksi 4 silahkan. Baru nambah 8 orang ya, baru nambah 2 orang. Saya lihat kalau nggak salah. Gimana ya, bingung juga sih. Sudah 10 teh. Udah 10 ya, udah jadi 10 ya. Ya udah sih, mangga dilanjut aja pimpinan sidang. Cuman dihubungi lagi ya Tri ya teman-temannya, untuk fraksi 1 juga sama.
Baik Teh. Baik, mungkin kita akan lanjutkan ke pembahasan dengan catatan untuk fraksi 1 dan fraksi 2 bisa menghubungi teman-temannya agar bisa segera bergabung ke Zoom ini. Baik, silakan pimpinan sidang 3 boleh share screen. Baik, sudah tampil. Silahkan untuk ketua himpunan bisa menjawab pertanyaan selanjutnya. Karena nomor 3 sudah cukup ya, dilanjut saja. Silahkan. Iya, baik pimpinan sidang. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Terdengar jelas? Baik, terima kasih. Ya, untuk angket tidak dijelaskan isi angketnya apa saja, lalu hasil pengolahan dan tindak lanjutnya seperti apa. Nah, untuk isi angketnya itu ada di laporan kegiatan angket ya. Di laporan kegiatan angket aspirasi. Di situ di lampiran ada ya mulai dari instrumen angket aspirasi yang pertama sampai yang ketiga. Mengenai angket aspirasi yang pertama itu membahas tentang harapan dari pengurus harian di awal kepengurusan. Lalu tindak lanjutnya seperti apa? Itu dari bidang litbangnya memberikan hasil angket tersebut kepada ketua himpunan dan kabid sekbid untuk dipertimbangkan tindak lanjut dari hasil angketnya gitu. Adapun yang selanjutnya angket aspirasi yang kedua yaitu tentang evaluasi tengah kepengurusan. Di sana kurang lebih menggambarkan bagaimana hal-hal yang dirasakan oleh pengurus harian selama setengah periode. Seperti itu. Lalu lanjut untuk angket aspirasi yang ketiga itu mengenai rekomendasi dari kepengurusan 2020 dan tanggapan terhadap program kerja yang sudah terlaksana di kepengurusan 2020. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih ketua himpunan. Seperti itu fraksi 4 silahkan ada tanggapan. Ya, mau menanggapi aja. Saya lihat dari jumlah respondennya semakin menurun ya setiap angketnya. Itu kenapa bisa terjadi? Silahkan ketua himpunan. Kenapa Ya, responden semakin menurun? untuk responden dari tiap angketnya itu menurun gitu. Dilihat di responden angket yang pertama itu penyebaran angket dilakukan di Raker 1 gitu ya, di mana situasinya masih offline. Nah, lalu untuk angket yang kedua dan ketiga itu pun sebetulnya teknisnya kurang lebih sama gitu ya, disebar dalam satu waktu oleh litbang dan nantinya dari litbangnya diingatkan gitu ya, orang-orang siapa saja yang belum mengisi angketnya pun upaya dari litbangnya sudah mengingatkan kepada pimpinan bidang atau lembaganya untuk mengisi angket tersebut gitu ya, dari staf-stafnya yang belum mengisi. Akan tetapi mungkin ada alasan-alasan yang tidak diketahui oleh Galih mengapa dari pengurus harian tidak mengisi angket gitu ya. Seperti itu. Teh Uti ya? Teh Uti. Ya, kalau dari himpunan litbangnya sendiri atau KHM sendiri ada nggak kayak coba nge-follow up atau coba, kan isi angket tuh kalau menurut saya pentingnya kan, apalagi tuh yang kedua itu untuk evaluasi tengah kepengurusan gitu ya. Ada nggak upaya untuk PC 11 misalkan atau gimana gitu? Iya Teh. Jadi upaya itu udah dilakukan oleh
bidang litbang untuk mengingatkan dari melalui kabit sekbidnya gitu ya, dan pimpinan lembaganya gitu ya, mengenai staf-staf yang belum mengisi angket gitu ya, dan itu sudah diingatkan gitu ya. Seperti itu teh. Jadi usahanya mah sudah maksimal gitu ya, cuman untuk respon dari pihaknya sendiri memang kurang gitu ya, berarti ya Galih ya. Iya teh, seperti itu. Oh ya udah, oke cukup. Tezia mau nambahin nggak? Baik, silahkan fraksi 4 yang mungkin. Cukup pimpinan sidang. Kalau cukup, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan Ketua Himpunan. Iya, jadi di angket online ya, mengenai angket online. Suaranya apakah jelas? Jelas. Ketua Himpunan? Ya. Halo, cek. Suaranya putus-putus. Apakah di saya saja? Jadi di angket untuk halo cek. Halo cek. Halo Sudah. cek. Sudah terdengar. Oke. Apakah sudah ada? Sudah. Oke. Ya, mohon maaf ya. Koneksi sepertinya. Baik, Galih lanjutkan. Untuk angket online isinya apa? Itu yang pertama ada nama bidang atau lembaga, kemudian isi dari curhatannya gitu, dan solusi apa yang diharapkan gitu. Nah, untuk pengolahannya itu tidak ada, dan kenapa tidak diolah gitu ya? Ya, karena di sini tujuan untuk angket online ini untuk mengetahui gitu ya, kondisi-kondisi dari pengurus harian selama mungkin satu periode. Di situ pun untuk waktu pengisiannya tidak ditentukan gitu ya, misal seperti angket PH itu yang dilakukan 3 kali dan memang tanggal dan waktunya itu sudah ditentukan. Nah, sedangkan angket online bisa diakses kapanpun, seperti itu. Fraksi 4 ya. Baik, silakan fraksi 4. Oh, jadi angket online itu jadi dibuka kapanpun ya. Jadi kalau mau curhat ngisinya di angket online. Terus nanti dari hasil curhatan itu atau hasil pengisian angket oleh PH-nya itu diapakan oleh bidang litbangnya sendiri. Silakan Ketua Himpunan. Untuk hasilnya itu diapakan oleh bidang litbang? Iya, untuk hasilnya itu yang pertama dilakukan rekap terlebih dahulu, lalu ditinjau ya mengenai isinya. Kemudian ya, jadi tadi udah sampai mana sih? Takut putus-putus. Dilakukan rekap, lalu ditinjau isinya, kemudian dari bidang litbang itu mempertimbangkan gitu ya, mengenai tindak lanjut dari angket online tersebut. Mungkin lebihnya tambahannya akan ditambah oleh Izin menjawab pimpinan sebelum. bidang terkait. Baik, silakan untuk pimpinan bidang ataupun sekretaris bidang. Iya, jadi angket online ini baru ada di kepengurusan ini gitu di periode 2020. Nah, di sini juga masih banyak evaluasinya tentang angket online ini gitu. Nah, angket online sendiri cara pengolahannya gitu. Maksudnya ditinjau sama bidang litbangnya seperti apa itu. Jadi kita saat rapat bidang membahas 1 hari mengenai isi angket online ini gitu.
kan boleh dilihat gitu ya di laporan kegiatan juga ada ada apa sih hasilnya gitu ya, hasil dari angket online sendiri gitu. Nah, angket online ini ada nama bidangnya, ada curhatan apa dan solusi apa sih yang ingin gitu ya, ingin disampaikan oleh yang curhatnya gitu. Iya, izin melanjutkan ya. Nah, jadi suaranya. Ada suaranya. Oke, jadi angket online ini angket yang bisa diakses setiap saat. Tujuannya untuk siapapun pengurus harian bisa mencurahkan kondisinya gitu, tanpa harus menunggu angket dari litbang atau kan karena di sini nggak ada wali bidangnya, jadi curhatannya tuh pindah dengan angket online ini gitu. Jadi litbang menyediakan angket online yang dapat diakses setiap saat. Nah itu tuh hanya direkap oleh litbang dan dibahas di rapat bidang, dan kita diskusi dengan staf bidang litbang untuk bagaimana solusi ke depannya. Nah, itu juga bertujuan agar kita tahu gitu, tahu kondisi PH itu sedang seperti apa, karena di masa pandemi ini komunikasi itu yang jadi evaluasian di setiap bidangnya adalah komunikasi gitu, komunikasi antara pimpinan dengan stafnya maupun keseluruhan pengurus harian. Nah, maka litbang mengadakan angket online itu tujuannya agar litbang tahu kondisi pengurus harian seperti itu. Iya, terus juga dari hasil itu kan ada bidangnya gitu ya. Jadi kalau misalnya isinya gitu menjurus ke bidang tersebut gitu ya, permasalahan bidang, nantinya kita akan tindak lanjut ke pimpinan bidangnya seperti itu, presidium dan fraksi 4. Baik. Ada tanggapan dari Kahim dan pimpinan bidang. Silahkan untuk fraksi 4. Iya ngerti. Jadi mungkin tadi juga ya, mungkin menjawab yang apa sih yang tadi Tezia itu yang karena litbang yang masuk langsung mungkin takut ada kekeliruan. Mungkin backup-annya bisa pakai angket ini mungkin ya, sedikit backup-annya bisa pakai angket ini. Ya udah oke, nggak apa-apa, bagus berarti. Terus ini selama keberjalanannya angket ini kan tadi kata Aca untuk misalkan ada yang ditindak tindak lanjutnya itu berarti dikasihin ke mana, ke pimpinan bidang berarti ya, pimpinan bidang. Nah berarti untuk treatment dan apa-apanya pun diserahkan kepada pimpinan bidangnya ya, atau misalkan dari litbangnya ada treatment khususnya gitu. Baik, silahkan boleh dijawab oleh pimpinan bidangnya ya. Iya, izin menjawab ya Teh. Jadi memang kita menyampaikan gitu kepada pimpinan bidangnya, tapi selama angket online ini dilaksanakan, responnya tuh masih perihal bukan perihal tentang permasalahan bidang gitu kebetulan. Dan memang masih banyak evaluasian gitu di angket online ini karena masih dari litbangnya juga kurang memfollow up kembali gitu perihal angket online. Kalau kita tuh punya angket online yang bisa kalian akses setiap saat gitu. Nah, jadi hasilnya tuh masih bukan perihal permasalahan tentang bidang gitu, bisa dilihat di LK. Jadi kita menindaklanjutinya dengan coba memberi penjelasan kepada pengurus harian gitu perihal apa yang mereka tanyakan di angket online itu. Dah, terima kasih Teh. Ya, seperti itu jawaban dari pimpinan bidang. Silahkan fraksi 4. Fraksi 4, silahkan. Apakah akan ditanggapi? Maaf, tadi dipanggil dari luar, boleh diulangi lagi nggak? Maaf. Diulangi jawabannya. Ya, boleh. Silahkan. Ya, jadi angket online ini kebetulan gitu
isinya tuh belum berupa permasalahan mereka kondisi intern bidangnya gitu. Jadi kita tindak lanjutnya bisa dilihat gitu ya di LK tentang maksudnya isi angket online-nya bisa dilihat di LK. Nah, itu kita menindaklanjutinya hanya dengan memberi pengertian gitu, memberi jawaban kepada para pengurus harian tentang apa yang mereka tanyakan di angket online tersebut gitu. Oh iya. Terus dari Litbang yang sekarang merekomendasikan, kan ini baru ya, direkomendasikan nggak untuk periode selanjutnya? Ya, kalau dari Litbang, ya kalau izin menjawab ya pimpinan sidang. Jadi kalau dari Litbang yang sekarang merekomendasikan lagi dengan harus lebih memfollow up lagi gitu perihal angket online ini. Ya, perihal angket online ini harus lebih di follow up lagi dan dikasih tahu gitu tujuan dibuatnya angket online ini tuh apa. Jadi mereka nggak hanya nggak hanya menanyakan perihal masalah yang lain gitu, tapi mereka juga bisa mencurahkan kinerja mereka di situ seperti apa. Mereka bisa mencurahkan apa yang keluhan mereka selama di himpunan itu seperti apa kayak gitu. Jadi direkomendasikan lagi dengan sistem memfollow up lebih lanjut gitu. Ya, oke, bagus. Oke, cukup. Makasih Rika. Baik, seperti itu. Untuk fraksi 4 yang lainnya, apakah ada pertanyaan? Fraksi 4? Atau sudah cukup? Iya ada, sebentar pimpinan sidang. Baik, silahkan. Terkait evaluasi yang poin 6, kan di situ disebutkan bahwa bidang Litbang tidak mengetahui angket, survei, dan sebagainya yang dilakukan oleh bidang atau lembaga di himpunan. Nah, itu tuh karena memang ada arahan dari Kahimkah untuk mengadakan angket, survei dan sebagainya, sehingga ada evaluasi yang seperti itu apa gimana? Baik, ini langsung dijawab. Sebentar. Kemudian pertanyaan lain itu, jika diizinkan boleh ditampilkan nggak format Monef? Karena kan di LK itu ada ya sebenarnya format Monef, namun sepertinya itu ada perubahan yang format Monef di tahun ini. Nah, boleh dijelaskan nggak ada perubahannya itu apa dan pertimbangannya apa seperti itu? Iya. Berarti ada 2 pertanyaan ya, Teh? Ada satu lagi kali, maaf. Iya, sekolah sekalian. Satunya itu tentang Stuban. Nah, kalau misalnya tujuan Stuban di tahun ini itu apa dan apakah tujuannya itu tercapai? Kemudian kan adakah tindak lanjut dari hasil Stuban? Kan kalau misalnya tahun lalu itu di kita itu buat ininya ya, buat notula seperti itu yang dibuat per bidangnya. Nah, untuk tahun ini itu seperti apa dan bagaimana? Makasih Gali. Oke, Tezia. Baik, silahkan pertanyaannya. Iya, pimpinan sidang. Ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama mengenai angket survei yang dilakukan oleh bidang. Itu karena ada arahan dari Kahim atau tidak gitu ya. Untuk mungkin ini maksudnya Litbang tidak mengetahui itu kenapa dijadikan evaluasi dan dilampirkan di sini, atau Litbang tidak mengetahui angket-angket yang dilakukan oleh bidang lain. Itu Gali yang kedua. Ya, nah di sini mungkin
tidak ada ini ya komunikasi, akan tetapi itu arahan dari Galih ya untuk tiap bidangnya gitu ya. Misal di Pemikat itu menyebarkan angket mengenai inisiasi multimedia di awal kepengurusan, lalu bidang komunikasi yang menyebar angket mengenai pengaderan gitu ya. Jadi di luar dari angket yang mungkin dibuat oleh Litbang seperti itu teh. Untuk yang pertama ya, tanggapan pertama. Baik, silakan fraksi 4. Ya, terus kan itu kan mungkin kayak tadi ya angket kaderisasi atau angket misalkan yang tadi di Kominfo ya kalau nggak salah. Nah, itu tuh apa ngaruhnya ke kinerja Litbang sehingga Litbang jadikan itu sebagai evaluasi gitu kalau Litbang nggak tahu tuh. Ngerti nggak Gali? Gali? Silakan Ketua Himpunan. Iya, izin menjawab ya teh mengenai hal tersebut. Pengaruhnya seperti apa? Nah, mungkin nantinya ya jika hasil angket ini meskipun di situasi online kayak ini ya, perihal pelampiran itu di tiap bidang masing-masing gitu ya. Kan tetapi alangkah lebih baiknya hasil dari angket tersebut. Apakah suara garis jelas? Soalnya ini mantul. Jelas. Ya. Jadi alangkah baiknya seharusnya gitu ya. Jadi kepengurusan ini tuh sudah melakukan analisis mengenai apa sih gitu ya. Nah, itu bisa dihimpun oleh Litbang sehingga nantinya mungkin di kepengurusan selanjutnya tahu bahwa di kepengurusan sebelumnya ada angket mengenai ini gitu ya, mengenai permasalahan ini dan lainnya seperti itu. Baik, silahkan. Simpan. Iya, kalau menurut saya sih bagus itu ya kalau misalnya komunikasinya itu tadi baik sehingga betul yang tadi kata Gali hasil dari angket dari bidang lainnya itu bisa dihimpun. Bagus sih. Segitu aja pimpinan sidang. Baik, jika sudah cukup bisa kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Boleh ini ditampilkan dulu ya format monefnya. Bagaimana Ketua Himpunan? Iya. Yang format monefnya bisa ditampilkan atau gimana? Ditampilkan saja. Tadi dirasa di LK kurang jelas ya? Iya, berarti ditampilkan saja ya oleh pimpinan sidang 2. Iya. Silahkan pimpinan sidang 2. Nah, jadi tulisannya nggak kelihatan juga. Atau di saya terlalu kecil ya? Tulisan indikatornya itu nggak kebaca apa aja nih. Boleh tampilin yang jelasnya nggak? Atau format Excel-nya satu aja? Iya, filenya gitu, Lih. Nah, filenya. Ya, mungkin bisa ditampilkan aja ya Teh oleh pimpinan bidang atau lembaga yang terkait gitu ya. Soalnya belum diupload juga. Nanti diupload ya, Lih ya? Ada Teh di drive Litbang kalau nggak salah. Oh, udah diupload. Bentar. Mungkin tunggu sebentar atau pimpinan bidang gitu. Baik, silakan. Pimpinan sidang maksudnya. Iya, pimpinan sidang ya. Atau mungkin boleh dijelaskan aja nggak perbedaannya itu apa gitu? Atau ada perbedaan nggak?
Baik, silahkan. Ketua himpunan mungkin bisa menjelaskan dahulu. Sebelumnya udah di-share belum? Cek. Suara Gali jelas? Jelas. Tampilan di yang lain itu apa? Tampilannya ya. Halo? Putus-putus mungkin? Format Monef, ketua himpunan. Dari ini? Dari siapa? Dari Tasya? Belum. Ini dari pimpinan sidang. ya. Gali. Halo, cek. Ya. Mungkin sambil nunggu bisa dijelaskan dulu aja gitu Gali. Ada nggak perbedaan dari format Monef yang periode ini? Iya, jadi untuk periode yang ini ada di indikatornya gitu ya. Mungkin itu kalau di Zoom bisa mungkin ya, agak kelihatan. Bisa nggak sih? Ya, itu pimpinan sidang 12. Boleh Kelihatan. dulu share screen. Ya, kelihatan. Boleh pimpinan sidang. Nah. Udah ada tadi. Ya, mungkin sudah terlihat atau belum? Udah. Ya sudah. Ya, itu untuk contoh ya, Apendi Rahman. Boleh. Tuh. Lanjut. Nah ya, jadi bedanya di indikator ya. Pertama untuk kedisiplinan itu indikatornya ketepatan waktu saat rapat bidang, ketepatan waktu saat kegiatan bidang, lalu ketepatan waktu saat kegiatan di himpunan. Untuk penilaiannya itu ada rubrik penilaian dari Litbang yang ada di panduan pengisian Monef. Untuk poin 4 itu selalu tepat waktu, 3 sering tepat waktu, selalu, sering, dan kedua itu jarang, dan yang satu itu tidak pernah tepat waktu. Ya, selanjutnya itu keaktifan. Untuk keaktifan itu ada 2 ya indikatornya. Yang pertama itu kemampuan dalam berpendapat, di mana poin 4 itu didapat ketika yang bersangkutan sering berpendapat dalam diskusi langsung. Diskusi langsung di sini baik itu dalam rapat bidang ataupun rapat lainnya. Kemudian selanjutnya 3 itu untuk kadang berpendapat dalam diskusi gitu ya. Lalu 2 itu jarang berpendapat. Nah, sedangkan 1 itu tidak pernah. Lalu untuk indikator selanjutnya itu self confidence ya. Nah, untuk penilaiannya itu mengenai kepercayaan diri ketika menyampaikan suatu pendapatnya gitu, atau kemampuan public speaking-nya gitu ya di sini. Nah, itu dari yang bersangkutan dinilai penilaiannya itu dua rubrik gitu ya. 2 rubrik penilaian, yaitu nilai 4 dan 2. Untuk nilai 2 itu ketika yang bersangkutan ketika menyampaikan suatu pendapat di dalam diskusi langsung, apakah di situ kurang yakin dalam perkataan dan pengambilan keputusannya. Nah, sedangkan 4 itu sangat yakin dalam penyampaian dan pengambilan keputusannya, seperti itu. Untuk keaktifan. Lalu selanjutnya mengenai
komunikasi. Yang pertama itu mudah dihubungi indikatornya, dan yang kedua mudah berkoordinasi. Untuk mudah dihubungi, terdapat rubrik dari Litbangnya, dan untuk berkoordinasi pun ada rubriknya gitu untuk 4 sampai 1-nya. Nah, kemudian untuk tambahannya itu di pengetahuan gitu. Nah, di sini pengetahuan dari stafnya gitu ya, kan dari pimpinan bidang yang memonitor dari staf itu mengetahui gitu ya kinerja dari staf tersebut, lalu juga melakukan pendekatan. Nah, di sini pengetahuan mengenai pelaksanaan tugasnya di bidang atau lembaga tersebut. Apakah yang bersangkutan, poin 1 itu ketika yang bersangkutan mampu mengingat gitu ya, sebatas mengingat saja gitu ya. Jadi hanya diingat tapi tidak dilakukan. Nah, sedangkan yang 2 itu penilaian untuk nilai 2 itu ketika yang bersangkutan mampu menjelaskan dari tugas dan fungsi di bidang atau lembaganya mengenai amanah yang diemban gitu. Jadi dia mungkin hanya menjelaskan saja gitu. Yang tadi mengingat lalu menjelaskan, lalu yang ketiga itu yang bersangkutan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kondisi yang sebenarnya gitu ya. Nah, lalu poin 4 itu ketika yang bersangkutan mampu memberikan penilaian terhadap kinerjanya sendiri, apakah saya sudah optimal atau belum ya dalam melakukan atau melaksanakan tugas ini gitu, seperti itu Teh, kurang lebih. Mungkin jika ada tambahan dari pimpinan bidang atau lembaganya. Baik, silakan untuk pimpinan bidang penelitian dan pengembangan, silakan. Cukup. Baik, cukup. Silahkan untuk fraksi 4. Mau tanya, kalau kan tadi di kolom atasnya ada ya, masih menuliskan untuk kehadiran stafnya di kegiatan himpunan gitu ya, di kepanitiaan kegiatan lain gitu. Nah, untuk itu tuh masih jadi bahan penilaian atau enggak? Atau udah enggak? Terus untuk yang informasi staf itu, kolom keahlian khusus komputer itu apakah dijadikan penilaian juga kah, masuk rubrik penilaian atau enggak gitu? Sekian pimpinan sidang. Ya. Pimpinan sidang. Mengenai kegiatan himpunan itu tetap dipertimbangkan menjadi bahan penilaian juga gitu ya di Monef ini, di monitoring ini. Nah, sedangkan untuk yang cek, apakah suaranya jelas? Jelas. Oke, khawatir putus-putus ya. Ya, nah sedangkan untuk informasi keahlian khusus komputer gitu ya. Nah, itu tindak lanjut dari hasil oprek ya. Kalau itu menandai gitu ya, kalau dari staf yang bersangkutan itu kemampuan dari keahlian khusus komputernya seperti apa. Seperti itu sih. Tidak ada penilaian untuk hal tersebut. Baik, silahkan fraksi 4. Oh, ya. Oke, kalau dari saya cukup. Dia mungkin ada mau tambahin nggak sih? Ini paling mau tanya tentang yang pengetahuan. Tadi kan pengetahuan yang baru ya di periode ini gitu. Nah, pengen tahu itu nilainya itu saat apa atau saat gimana gitu. Karena belum terlalu paham sih untuk yang pengetahuan ini. Cara menilainya seperti itu. Baik, silahkan Ketua Himpunan. Iya. Jadi seperti ini Teh. Dari staf itu ya, Monef ini untuk staf ataupun pimpinan sama kan. Tapi di setiap bulannya tentunya ada amanah dari himpunan yang dia kerjakan ini, tugas bidang, tugas lembaga ataupun tugas yang lainnya gitu ya. Nah, di sana
peran dari pemonitor gitu ya untuk melakukan pendekatan apakah yang bersangkutan itu mampu melakukan tugas-tugas tersebut atau tidak gitu. Nah, dan dilihat ketika dilaksanakan tugas tersebut mungkin gini ya Teh. Kalau misalnya tugas itu udah dilaksanakan dan dilakukan oleh staf yang bersangkutan, lalu yang bersangkutan ada kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya itu seperti, ternyata saya kurang nih di sini. Saya merasa udah optimal buat ngelakuin itu gitu. Nah, berarti si staf itu sudah mampu untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas tersebut gitu. Nah, itu berarti diberikan penilaian 4. Nah, sedangkan sebaliknya dia hanya sebatas tahu aja gitu ya tentang tugasnya. Kalau saya tuh harus melaksanain ini. Saya harus bisa melakukan jogging gitu. Tapi jogging itu hanya sebatas pikirannya aja gitu. Sedangkan tindakannya nggak dilakukan. Dalam artian dia tidak melaksanakan tugasnya. Nah, itu maka nilainya 1. Seperti itu Teh. Baik, seperti itu. Bagaimana fraksi 4? Iya, kalau misalnya menurut saya gitu ya, ini kan karena baru, menurut pandangan saya itu, kalau misalnya saya baru pertama kali dengar gitu ya, kayak yang berat gitu untuk menilai satu orang, kan ini dinilainya oleh pimpinannya gitu ya, pimpinan bidang atau lembaganya. Nah, berarti kan harus tadi kata Gali bilang itu pendekatan ke setiap orang. Nah, ingin tahu pandangan dari pimpinan bidang atau lembaganya itu yang terkait penilaian pengetahuan ini gitu. Baik, dari fraksi 4 ada pertanyaan, silahkan untuk dijawab. Mungkin dari fraksi 4 meminta pimpinan lembaga atau bidang lain ya? Seperti itu fraksi 4? Iya, pimpinan sidang. Ya, instruksi pimpinan sidang. Ya, Hafiz dari fraksi 3, selaku ketua bidang juga mungkin ya sebelumnya. Iya, maaf bentar. Iya, kalau saya sih ya untuk menilai pengetahuan ini biasanya di saat rapat bidang misalkan staf saya tuh ada yang merasa bahwa proker yang dipegangnya itu memiliki suatu kekurangan. Nah, kemudian yang bersangkutan ini mungkin istilahnya memberikan solusi gitu ya, ataupun memberikan masukan, Kang, kayaknya lebih baik kita gini deh. Kang, kayaknya kita buat kayak gini aja gitu. Nah, itu saya nilai sebagai pengetahuan yang dia miliki gitu ya dalam melaksanakan program kerjanya. Seperti itu. Ya, jadi saya nilai 4, dia kan mampu melakukan evaluasi terhadap program kerja yang dipegangnya gitu. Seperti itu. Baik, seperti itu. Fraksi 4. Ya, terima kasih kepada Hafiz. Mungkin mau nanya lagi, itu gimana caranya kita menghindari kesubjektifan gitu? Takutnya gitu ya. Ada nggak sih misalnya dari pimpinan bidang litbangnya atau dari kahimnya untuk nilai pengetahuan ini? Baik, silahkan Ketua Himpunan bisa dijawab. Oke. Untuk menghindari subjektivitas dari... Halo, cek. Suara Gali? Jelas? Iya, soalnya Gali nggak bisa dengar suara Gali sendiri di Zoom. Sorry. Ya, jadi mengenai menghindari subjektivitas itu untuk di instrumen ini Gali rasa udah cukup gitu ya, dan
menghindari hal itu mungkin jadi evaluasian juga ya, karena bukan tidak mungkin gitu ya, Galih pun kan memonitor pengurus inti, akan tetapi nantinya penilaiannya cenderung kayak si ini penentuan nilainya gitu ya, yang seharusnya itu seperti apa. Nah, mungkin ada kendala di situnya juga sih, sehingga jadi evaluasian untuk format penilaian Monef ini kurang dari segi penilaian kualitatifnya dan objektivitasnya gitu, seperti itu Teh. Baik, seperti itu fraksi 4. Mau sedikit menambahkan boleh ya, pimpinan sidang? Silahkan. Tadi kan yang kalau saya dengar yang kata Hafiz tadi ya, maaf itu. Kalau dilihat dari panduannya memang cukup baik gitu ya untuk pengetahuan ini. Mungkin tadi benar kata Gali itu mungkin masih ada kurangnya untuk pengaplikasiannya atau pasdernya kayak gimana gitu ya. Nah, cuman kalau tadi saya dengar dari yang pengakuan Hafiz itu, kalau dari sisi itu penilaiannya, mungkin itu udah kalau kata saya ya, mungkin itu udah ke backup sama nilai komunikasi, keaktifan sama self confidence-nya gitu. Kalau saya rasa ya, mungkin persepsinya atau penyamaan persepsinya dari indikator pengetahuan ini yang masih belum sama gitu ya. Kalau misalkan dari panduannya memang udah cukup bagus gitu ya, cuman untuk pengaplikasiannya mungkin yang masih belum sama rata dalam dalam satu pikirannya gitu, masih belum satu gitu. Kalau saya sih kayak gitu. Baik, mungkin ada tanggapan terlebih dahulu dari Ketua Himpunan. Ya, mungkin cukup ya. Terima kasih Teh Uti sudah mengingatkan. Bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk keputusan selanjutnya. Pimpinan sidang, izin boleh masuk biar sekalian sedang bahas form ini. Baik, silakan. Tes. Baik, silakan. Mau bertanya, mau tolong scroll ke bawah. Maaf, tadi disuruh ke atas, sekarang ke bawah. Nah, cukup yang bagian self confidence ya. Kan tadi Gali mengatakan bahwa self confidence ini terkait dengan public speaking. Ya, betul ya. Apakah betul bahwa kepercayaan diri dalam mengemukakan pendapat? Iya Teh, dari mengemukakan pendapatnya gitu. Nah, lalu mengapa self confidence ini serta kemampuan dalam berpendapat menjadi indikator dari keaktifan, bukan komunikasi? Baik, silakan untuk dijawab. Iya, di ini ya Teh, soalnya pertimbangan dari Gali juga gitu ya. Kalau yang dinilai itu dari kemampuan berpendapatnya dan pengambilan keputusan di tindak lanjut dari keaktifannya gitu ya Teh. Di sini tindak lanjut dari kemampuan berpendapatnya di poin keaktifan. Jadi ketika menyampaikan pendapatnya itu, apakah yang bersangkutan itu yakin atau tidak sih gitu ya, kurang yakin atau bagaimana gitu ya mengenai pendapatnya. Jadi seperti itu Teh. Oke, soalnya ini ya, kalau yang Teteh pikirkan gitu ya, keaktifan itu terkait dengan seberapa sering staf itu mengemukakan pendapatnya gitu, bukan seberapa mampu ia mengemukakan pendapatnya gitu. Jadi kalau Teteh berpikirannya kalau indikatornya kemampuan dalam berpendapat dan keyakinan diri dalam berpendapat, sepertinya
lebih cocok untuk di bagian komunikasi gitu. Nggak tahu sih ya, ini pemikiran saja gitu, bahwa ternyata berpikirnya kalau keaktifan mah sering atau enggaknya gitu. Gitu aja sih. Mungkin dari teman-teman yang lain punya pendapat lain. Baik, silahkan. Apakah ada yang memiliki pandangan atau pendapat lain? Bagaimana fraksi 1? Mungkin ada pandangan atau pendapat? Ya dong, fraksi 1 atau fraksi 2 belajar untuk menanggapi. Baik, silahkan. Oh iya, sambil mau nanya juga, kalau yang poin yang kelima itu diisinya apa ya? Yang lain-lain? Iya, untuk yang 5 itu teh sebetulnya nggak ada yang lain-lain gitu ya. Jadi itu salah di filenya ya. Yang ditampilkan itu salah. Oh iya, oke. Ya sih, kalau dari Teteh mah kayak gitu aja, yang tadi yang kemampuan dan self confidence. Menurut Teteh ya itu mungkin bisa dipertimbangkan lagi oleh teman-teman semua. Terima kasih. Ya baik, terima kasih juga teh. Baik, seperti itu. Mungkin dari yang lain ada pandangan atau pendapat? Mungkin silahkan fraksi 1. Fraksi 1. Fraksi 1. Cek, apakah suara saya terdengar? Terdengar pimpinan sidang. Baik. Fraksi 1, bagaimana? Apakah ada pandangan tentang hal yang tadi dibahas? Fraksi 1. Mungkin kalau dari fraksi 1 mungkin masih belum paham kali ya tadi kita ngomongin apa aja, cuman ya nggak apa-apa gitu. Mangga perhatikan aja untuk selanjutnya. Untuk fraksi 2 juga sama mungkin. Baik. Mungkin fraksi 2, apakah ada tanggapan? Baik, mungkin belum ada dari fraksi 2. Dari fraksi 3. Fraksi 3. Cukup. Baik, fraksi 4. Ya mau nambahin aja. Kalau ya untuk fraksi 1 sama 2, kalau misalkan emang nggak paham sama sekali, nggak apa-apa tanyain aja, misalkan teh ini istilah ini untuk apa, terus misalkan bidang ini fungsinya untuk apa, atau misalkan apa pentingnya mengadakan proker ini gitu, kayak gitu nggak apa-apa gitu. Untuk hal-hal kecil yang kalian belum paham juga tanyakan aja, nggak apa-apa. Kalau dari fraksi 4 sih kayaknya cukup untuk pembahasan yang format ini. Silahkan mungkin fraksi 1 atau fraksi 2. Atau cukup. Silahkan fraksi 1. Cukup. Baik, fraksi 2. Sepertinya cukup ya teh. Baik, mungkin bisa kita lanjutkan. Silahkan mungkin pimpinan sidang 3 bisa share screen ya terkait notulensinya.
Baik. Ada pertanyaan terakhir. Silahkan Ketua Himpunan. Ya, mengenai pertanyaan ketiga ya, pimpinan sidang. Tentang tujuan Stuban di tahun ini apa? Ya, kebetulan itu Stuban dilaksanakan pada bulan Agustus dan tujuannya untuk mempersiapkan gitu ya di masa transisi di pandemi ini gitu. Seperti itu. Lalu apakah tujuannya tercapai? Ya, itu tercapai gitu ya, dengan kita mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan himpunan di organisasi lain di masa daring itu seperti apa gitu. Baik, seperti itu. Bagaimana fraksi 4? Oh jadi Putri dari fraksi 4 Presidium izin bicara. Jadi tujuan dari Stuban itu memang difokuskan untuk mencari tahu bagaimana keberjalanan proker saat pandemi ini aja ya Gali ya. Ya, betul Teh, itu jadi bahan pertimbangan juga. Terima kasih. Iya. Oke, ya udah alhamdulillah kalau tercapai. Udah cukup Presidium. Ya, Baik, seperti itu. Bagaimana dari fraksi 4 yang lain? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Zia dari fraksi 4. Tindak lanjut dari hasil Stubannya itu gimana ya? Tadi itu kalau nggak salah ada sesi diskusi ya antar bidang. Nah itu bagaimana? Baik, silahkan Ketua Himpunan. Ketua Himpunan. Iya, halo. Boleh ini ya, tindak lanjutnya gimana di sesi diskusi antar bidang? Seperti itu, Teh Jia. Boleh diulang lagi nggak Teh Jia? Tadi agak putus-putus. Iya Galih, seperti itu. Jadi kan kalau nggak salah tadi itu di Stuban ada sesi diskusi antar bidang. Nah, tindak lanjut dari hasil diskusinya itu seperti apa? Apakah litbangnya dikumpulin ke litbang semua apa gimana gitu? Ya, jadi untuk hasil diskusinya gitu ya, itu dikumpulkan ke litbang untuk tiap bidang ataupun lembaganya, seperti itu Teh. Baik, seperti itu fraksi 4. Iya. Oke deh, makasih. Oke, Teh, sama-sama. Silakan fraksi 4 yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup? Cukup dulu aja pimpinan sidang, boleh ke fraksi yang lain dulu. Baik, karena fraksi 4 sudah cukup, fraksi 5 belum ada. Fraksi 1 silahkan, apakah ada yang ingin dibahas? Fraksi 1. Tidak ada pimpinan sidang, cukup. Baik, fraksi 1 cukup. Fraksi 2? Fraksi 2 cukup Teh. Baik. Fraksi 3, Tasya, Raisen. Silahkan. Point of information ya, mau nambahin aja dari yang tadi Gali sampaikan perihal Stuban. Jadi Stuban ini hasilnya dikumpulkan di litbang. Nah, untuk tindak lanjut di bidangnya masing-masing itu dikembalikan lagi ke bidang karena itu kan hanya untuk tujuannya untuk mencari informasi sebagai bahan pertimbangan gitu di masa pandemi ini. Nah, jadi dikembalikan lagi ke bidang karena beberapa bidang juga ada yang tidak mendapatkan hasil gitu ya karena sama-sama bingung gitu.
yang di Stubaninnya tuh sama-sama bingung gitu. Jadi ada beberapa bidang yang nggak dapat apa-apa, malah mereka yang dapat dari kita gitu. Dan ada juga yang beberapa bidang yang mulai dicoba untuk menerapkan dan menjadikan ide baru gitu untuk di bidangnya di periode ini gitu. Itu aja sih. Terima kasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Baik, fraksi 4 itu adalah jawaban dari fraksi 3. Apakah akan ditanggapi atau sudah? Tidak ada tanggapan, cuman mungkin mau kasih saran aja ya. Kan ini tadi tuh file-file tentang Litbang itu ada link tersendiri ya. Mungkin untuk bidang-bidang yang lain juga ada link tersendirinya. Nah, saran dari saya sih mending file-file dari semua bidang itu disatuin gitu dalam link LPJN Kahim gitu, atau jadi di Mumas ini cuma ada satu link gitu biar gak pusing nyarinya gitu. Makasih. Baik, seperti itu. Silakan fraksi. Iya. Terima kasih. Ya. Baik, fraksi 3 apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Baik, fraksi 3 cukup. Baik, kita ke peninjau. Ya, Presidium. Iya. Saya boleh ngasih pertanyaan? Oke, untuk ketua himpunan, kan Litbang ini penelitian dan pengembangan biasanya ya. Jadi basis data dari himpunan ini gitu. Dan juga penelitian gimana organisasi ini jalan. Soalnya kan tadi ada salah satunya ada Monef. Mungkin gambaran aja buat kita sih, buat teman-teman atau dari Gali. Ini Litbang ini sebenarnya dari awal memang pertama emang benar-benar ingin diadakan atau sebatas sebelumnya ada gitu, terus kita harus ada gitu. Ada nggak alasan khusus kenapa Litbang dipertahankan gitu? Selain mungkin ya karena turunan dan lain-lain. Ya itu yang pertama. Yang kedua, jujur sih kemarin agak kecewa karena ada SOP yang terlewat dan bahkan jadi cukup fatal di LPJN kali ini gitu kan. Sampai yang salah stepnya gitu kan, istilahnya kurang tepat gitu. Padahal itu udah disediakan. Gimana sih teman-teman mengumpulkan data-data ataupun menggabungkan research atau apa yang dimiliki oleh himpunan gitu. Ya, jadi gimana cara-cara teman Litbang ini ngumpulin data-data sampai ada salah satu SOP yang sebenarnya cukup berguna untuk himpunan tapi terlewat. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai pusat analisis tentunya gitu kan, ada nggak rekomendasi bidang yang kayaknya bidang ini nggak usah deh, dihapus aja gitu, atau ya yang dihapus, atau program kerja yang dihapus gitu, karena kan secara umum gitu ya, kayak kemarin ada contoh kayaknya ada program yang terlalu nitik beratkan ke satu orang aja gitu, atau enggak program yang enggak terlaksana atau apapun gitu. Jadi kayak semacam oke lah gitu, Litbang silakan ngasih rekomendasi di sini gitu, karena yang kira-kira lebih baik ditinggalkan gitu karena nggak terlalu efektif buat HMF, atau mana yang tetap dipertahankan gitu aja sih pertanyaannya gitu. Contoh aja, mau satu bidang atau satu program kerja. Kalau bidang mungkin nggak ada, ya udah gitu. Contohnya kan kayak soalnya mengapa lahir bidang ekobis, karena entah Mumas keberapa ada usul atau ada saran gitu kan, rekomendasi buat kayak gitu, dan itu mungkin ada diskusi juga sama Litbang. Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama tadi kalau saya ulangi lagi, alasannya. Terus yang kedua, gimana mengumpulkan data-data di himpunan, termasuk kayak arsip-arsip lainnya. Yang terakhir, ada nggak gitu di bedah kayaknya bidang atau program yang dipertahankan atau tidak dipertahankan aja gitu. Mungkin kalau bidang ya nggak apa-apa nggak dijawab juga, tapi kalau program kalau ada satu apa gitu. Itu aja sih.
Terima kasih Ketua Himpunan. Presidium. Baik, silahkan untuk Ketua Himpunan menjawab pertanyaan dari peninjau. Ya, cek. Suara Galih sudah jelas? Sudah. Mengenai tanggapan untuk pertanyaan yang pertama, gambaran dari Galih, Litbang itu dari awal emang diadakan karena sebelumnya sudah ada atau bukan gitu? Alasan dipertahankan, ya. Sesuai dengan fungsi yang mungkin sudah disampaikan sebelumnya, jika di Litbang ini diharapkan untuk membantu bidang Litbang ini untuk membantu kinerja dari setiap pengurus harian, terutama dalam mengembangkan potensi dari pengurus tersebut dan dilaksanakan kegiatan yang diikutinya selama di kepengurusan. Nah, di sini ditunjang dengan bidang Litbang meneliti, memonitoring, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja dari pengurus harian. Lalu, Litbang juga memfasilitasi untuk pengembangan dari pengurus harian dengan mempertimbangkan pelatihan dan yang tujuannya untuk meningkatkan soft skill dari pengurus harian. Serta peran dan fungsi dari Litbang ini di awal kepengurusan itu menunjang dari hal-hal yang diharapkan seperti dalam meningkatkan rasa kekeluargaan dan menjaga semangat pengurus harian. Seperti itu. Baik, seperti itu. Silakan peninjau. Oke. Cukup banyak sekali. Tadi saya agak nangkepnya lebih ke personalia, tapi ternyata ke bawahnya ya jadi ya benar, segala bidang. Maksudnya tanggung jawab beban tanggung jawab secara personal masing-masing teman kinerja himpunan itu dibebankan ke Litbang kan, berarti kan maksudnya kayak naik turunnya itu di Litbang kan, dan juga secara personalnya mereka enjoy atau tidaknya juga dievaluasinya di sana kan, bukan kayak gitu. Tapi lebih ke bahasa ini lebih ke bukan yang utamanya gitu, kayak ini teman-teman Litbang tuh buat ngebantu masing-masing pimpinan bidang gak sih buat ngontrol teman-temannya kayak gitu, bukan? Iya, salah satu kegiatannya dirancang seperti itu, Kang. Oke. Ya, itu gambaran aja mungkin buat fraksi yang lebih muda 2 dan 1 gitu. Apa sih tugasnya Litbang dan kenapa harus ada Litbang? Mungkin gitu ada yang mau ngegambar-gambar buat kedepannya mau kayak gimana. Tadi jawabannya. Oke, cukup pertanyaan yang pertama. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, silahkan. Iya, mungkin Galih sebelum menjawab ini menanyakan terlebih dahulu ke Kang Fulki. Maksud dari pengumpulan data ataupun menggabungkan yang diminta oleh himpunan itu seperti apa ya, Kang? Jadi kayak gini nih misalnya, Litbang kan biasanya selain sekretaris tuh ngumpulin data-data juga kan. Maksudnya kayak tadi SOP itu kan hasil dari bidang, hasil dari kepengurusan di HMF. Yang kedua juga misalnya hasil studi banding. Kayak contoh sebelumnya di periode sebelumnya katanya bikin buku hasil studi banding. Nah, data-data yang kayak gitu tuh nyampe nggak ke Litbang yang sekarang gitu? Atau misalnya paling tua arsipnya selain selain undang-undang apa sih yang dimiliki oleh Litbang gitu, yang nantinya bisa dijadiin panduan buat pelaksanaan program kerja di periode sekarang gitu. Kebayang nggak? Misalnya kayaknya contohnya SOP kesekretariatan itu tuh cuman punya satu jenis dari periode sebelumnya, atau
ada misalnya dari 2017 atau 18 gitu, atau mungkin kita punya LK semuanya Kang gitu, misalnya periode yang udah digitalisasi 2015 misalnya, kayak gitu maksudnya Lih. Gimana sih kalian ngumpulin datanya gitu? Ya, jadi untuk peran dan fungsi litbang ya, dari arahan Galih memang nggak ada gitu Kang tentang pengumpulan data, misal dari periode ini lalu di-compare untuk jadi dikumpulkan lalu dibandingkan untuk menjadi bahan pertimbangan dari litbangnya gitu ya, untuk di setiap bidang ataupun lembaga yang ada di HMF-nya gitu, seperti itu. Tapi kalau menurut Galih yang Ulki utarakan itu cocok nggak kalau diterapkan ke litbang? Ya, mungkin bisa saja gitu Kang, tapi nantinya harus mempertimbangkan dengan jumlah SDM yang ada di litbang ya, mengingat dengan tugas dan fungsi yang sudah disampaikan sebelumnya, itu pun ada satu staf yang merangkap mungkin beberapa kegiatan di program kerja litbangnya sendiri, belum ditambah dengan tanggung jawabnya untuk mengikuti misal kebutuhan dari kepanitiaan lain di luar bidang litbang. Mungkin mempertimbangkan hal itu Kang. Oke. Jadi mungkin kalau yang saya tangkap, jadi untuk mengumpulkan data-datanya itu tuh masing-masing bidang aja ya. Misalnya kayak tadi litbang, yang ngumpulin aja sesuai litbang, atau kaderisasi sesuai kaderisasi aja ya. Jadi enggak terpusat di litbang, gitu ya. Itu kan yang setangkap saya buat pengumpulan. Nah iya Kang, untuk di pengurusan ini seperti itu. Kayak gitu maksudnya. Oke. Ya mungkin kedepannya juga teman-teman lebih detail lagi aja gitu, bukan buat Galih sih, mungkin karena Galih lengser. Buat yang lainnya nanti lebih detail lagi sampai ke siapa sih yang pertama ngasih mencetuskan sebuah data atau SOP itu. Karena ya tadi gitu kan, kasihan gitu kalau ke ketua himpunan tidak, akhirnya takutnya ada beberapa kendala lagi gitu nanti ke depannya. Oke, buat yang kedua paham. Oke, terima kasih Kang Kulki. Baik. Silahkan, boleh lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Gali kalau capek nggak apa-apa, mau yang fraksi juga. Tenang. Bagaimana Kang? Bentar. Ya kalau mau jawabnya teman-teman pimpinan bidangnya nggak apa-apa kok. Kalau bisa capek gitu. Pengen minum. Terima kasih Kang, udah peka. Mungkin boleh dijawab iya dong. lebih dahulu sama pimpinan bidang atau lembaganya, atau langsung dari jawab aja. Soalnya susah sih Kang ngumas jauh-jauhan gitu deh. Gak bisa koordinasi langsung. Ya udah. Nggak apa, dari pimpinannya dulu aja. Biar ada dua opsi aja gitu. Karena kan kalau Gali mungkin secara umum, kalau teman-teman litbang kan ngeliat dari data-data semuanya. Saya soalnya gak yakin Gali lihat data semuanya. Banyak banget stafnya soalnya. Baik. Mungkin silahkan dari pimpinan bidangnya terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan nomor 3. Bagaimana pimpinan bidangnya? Pimpinan bidangnya, atau mungkin kalau belum ada di tempat pimpinan bidangnya, mungkin kembali lagi ke ketua himpunan ya. Iya deh, boleh deh. Atau mau siapapun yang beropini gitu, ex pimpinan juga boleh deh misalnya. Kang, saya mau curhat, program saya kebanyakan dulu, gitu. Tapi nggak berani ke Gali, nggak apa-apa, bilang aja di sini gitu. Ya, silahkan. Aduh. Boleh. Ketua himpunannya sudah on mic sepertinya. Oh, ya udah tuh. Udah minum ya, Li. Oke, boleh Gali.
Baik, silahkan. Cek. Ya, silahkan. Ya, jadi untuk pertanyaan nomor 3 mengenai Litbang ya, kurang lebih peran dan fungsi Litbang itu menjadi pusat analisis di himpunan. Nah, ada atau tidak rekomendasi untuk bidang yang sebaiknya dihapus atau tidak, lalu program kerja yang dipertimbangkan untuk dihapus atau tidak, seperti itu ya. Nah, jadi untuk hasil dari analisis Litbangnya itu ada di angket yang disebar di rapat kerja ketiga ya, yang isinya kurang lebih pertanyaan mengenai program kerja dari setiap bidang ataupun lembaganya yang ditanggapi kemudian oleh pengurus harian. Nah, kurang lebih ada ininya ya, tanggapan dari pengurus harian, namun untuk pengolahannya itu ya udah dilakukan pengolahan dengan merekap angket tersebut, tapi belum dilakukan analisis kan. Baik, mungkin seperti itu jawaban dari ketua himpunan. Apakah ada tanggapan dari apakah ada tambahan dari pimpinan bidangnya? Bagaimana pimpinan bidangnya? Apakah ada tambahan atau sudah cukup dengan yang dijelaskan oleh ketua himpunan? Oke, izin berbicara presidium, pimpinan sidang. Ya, jadi dari Litbangnya itu baru pengolahannya untuk angket 3 gitu, terkait program kerja yang di himpunan yang harus dilanjutkan atau dihapuskan gitu. Karena terkendala juga angket 3 ini baru disebar saat rapat kerja 3 di awal Januari dan berbarengan dengan demisioner staff dan persiapan juga LPJ seperti itu. Jadi belum dilakukan analisis terkait hasil angket 3 yang rata-rata gitu ya, membahas tentang kelanjutan program kerja di himpunan seperti itu. Baik, seperti itu. Silakan peninjau. Oke. Sebetulnya sih saya nggak terfokus sama angket atau enggaknya. Oke, terima kasih juga udah jujur gitu ya, sejauh mana teman-teman ngolahnya. Kalau misalnya di luar angket itu yang teman-teman lihat dan teman-teman rasakan selama 1 tahun kepemimpinan rekan-rekan semua, adakah bidang ataupun program yang kayaknya hapus aja deh tahun depan? Ada nggak? Mungkin kepikiran kayak gitu. Jadi tembak aja gitu, misalnya, Kang, UNKAS nggak jalan, mendingan nggak usah aja. Nah, kayak gitu. Nggak apa sih, ini mah hanya kalau memang semuanya rekomendasikan. Kenapa mungkin saya nanya kayak gini ini biar gambaran aja, biar teman-teman mungkin selanjutnya bisa nentuin gitu step-step mana yang tinggal dipilih atau dipilahnya gitu. Karena di buku ataupun PJ ini nggak mungkin semuanya ditulis gitu kan. Pasti ada beberapa hasil diskusi kita di sini yang nggak tertulis dan itu mungkin nanti bakal terlewat. Nah, harapannya di sini memang ada gambaran untuk teman-teman yang selanjutnya bisa kiranya gitu. Untuk kedepannya tuh apa sih yang memang harus dihapus atau ditingkatkan gitu. Jadi biar dari sekarang gitu. Itu aja sih mungkin tujuannya. Jadi kalau ada bilang aja, kalau misalnya enggak Kang, saya nggak berani, atau ucapkan aja gitu misalnya. Yang ada Kang, saya ngerekomendasiin semuanya buat tetap dilanjutkan. Bahkan kalau bisa ada penambahan. Pokoknya terlalu sedikit tahun ini. Tanya kayak gitu. Terima kasih. Ada nggak? Baik, mungkin silahkan ditanggapi pimpinan bidang dari Litbang. Izin menjawab ya. Kalau misalnya dari pengalaman di 2020 ini gitu ya, karena sedang pandemi juga, banyak yang menyarankan gitu
program kerja pengadaan uang kas itu ditiadakan. Ya karena banyak gitu ya pengurus yang merasa akhirnya pun akan dikembalikan seperti itu. Yang paling kerasa itu sih. Baik, mungkin seperti itu peninjau. Oke. Maksudnya yang lain nggak ada yang mau nambahin? Kalau masih ada gitu teman-teman ex pimpinannya, kalau mau dicurhatin nggak apa-apa. Kalau nggak ada, udah cukup pimpinan. Baik, silahkan mungkin ada tambahan dari pimpinan Litbang yang lainnya dan juga ketua himpunan. Atau sudah cukup? Silahkan pimpinan Litbang. Cek pimpinan Litbang gimana? Kayaknya udah cukup ya. Ya oke, kalau misalnya dirasa udah cukup, mungkin sedikit saran aja untuk mau itu teman-teman Litbang atau teman-teman yang semuanya, kayak terutama untuk ketua himpunan. Jadi Litbang ini emang biasanya jadi bidang yang jatuhnya jadi bidang warisan karena adanya kayak gitu, dan karakternya pun kurang lebih bakal sama. Seingat saya 3 tahun yang saya lihat kurang lebih karakternya sama. Nah jadi buat semua bidang juga jangan takut kalau teman-teman punya kayak dobrakan ataupun sesuatu yang baru gitu. Meskipun itu melepas adat istiadat tahun-tahun sebelumnya, selama kalian punya dasar yang baik, itu nggak masalah. Itu aja. Terus juga tolong kedepannya juga tingkatin pemahaman mengapa bidang itu harus diadakan. Bukan sekedar cuman ya sudah gitu. Karena warisan aja. Mungkin mengapa di sini fraksi 1 dan 2 kurang join ke diskusi kita kali ini, Litbang ataupun kaderisasi tadi, ya karena secara umum karena memang sih Litbang tidak dirasakan, nggak kerasa sama teman-teman fraksi 1 apalagi gitu kan istilahnya. Cuman seenggaknya semoga diskusi tadi juga bisa jadi trivia ataupun ilmu buat teman-teman fraksi 1 dan 2 untuk kedepannya gimana biar tahu di himpunan tuh ada bidang yang selalu di belakang layar gitu. Jadi selalu yang nopang himpunan dan teman-teman pimpinannya itu ya Litbang gitu. Mungkin istilahnya aneh-aneh tapi ya ini adanya gitu Litbang. Ya, jadi terima kasih atas jawabannya untuk pimpinan Litbang serta ketua himpunan. Cukup presidium, terima kasih. Baik. Mungkin dari peninjau yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada pimpinan sidang. Silakan. Siska dari peninjau, izin bertanya. Silakan. Yang pertama, terkait studi banding, apakah hasil dari studi banding ini ada yang sekiranya bisa diterapkan di HMF? Itu dulu aja. Baik, boleh langsung dijawab oleh ketua himpunan. Ketua himpunan, apakah masih ada di tempat? Cek. Ya. Diterapkan di HMF tahun ini di 2020 atau setelah? Ya kalau sudah ada yang coba diterapkan boleh apa gitu disebutkan yang sudah diterapkan di periode Gali, dan kalaupun belum diterapkan kira-kira apa gitu yang bisa diterapkan di periode selanjutnya. Ya, silahkan ketua himpunan. Ketua himpunan. Iya, hadir pimpinan sidang.
Ya, sebentar ya pimpinan sidang. Baca dulu notulensinya. Catatan dari Galih maksudnya. Silakan Ketua Himpunan, mungkin kalau misalnya sudah bisa langsung dijawab. Atau mungkin Cek. Ya, izin menjawab ya mengenai pertanyaan dari Teh Siska ya. Untuk hasil stuban yang diterapkan itu sudah ada yang sudah diterapkan untuk di bidang akademik itu dalam responsi dengan membuat video pembelajaran. Nah, namun dalam realisasinya sumber daya anggota HMF yang memungkinkan untuk menjadi tutor dan membuat video pembelajaran gitu ya, dibantu oleh bidang akademik itu tidak dapat berjalan. Nah, sehingga mungkin itu juga bisa jadi ini ya, rekomendasi ya untuk periode selanjutnya dengan mempersiapkan mungkin jauh-jauh hari dengan memilih tutor yang memang kita tahu gitu ya, yang bersangkutan itu mampu gitu ya untuk membuat video pembelajaran agar proses responsi mungkin nantinya tidak berupa pertemuan secara rutin yang diagendakan oleh bidang akademik atas permintaan dari peminta responsi gitu ya, tapi bisa setiap waktu diakses gitu ya dengan adanya video pembelajaran. Mungkin seperti itu Teh salah satunya. baik, silakan peninjau. Oke, cukup. Yang kedua, kalau boleh tahu memilih partner stubannya itu berdasarkan apa gitu? Apakah misalkan bidang litbang melakukan penelitian dulu sebelum memilih partner stubannya atau seperti apa gitu? Baik, silakan. Ya, mungkin jika ada tambahan dari pimpinan bidang litbangnya, mangga gitu ya, langsung point of information aja. Jadi kurang lebih teknis studi bandingnya itu tiap bidang atau lembaganya itu beda-beda ya Teh, tujuannya gitu ya. Jadi nggak satu himpunan gitu. Mengadaptasi mungkin dari studi banding yang pernah dilakukan sebelumnya di kepengurusan 2019 dan itu dirasa efektif gitu ya. Nah, untuk tujuan dari partner stubannya itu berdasarkan apa? Itu dari litbangnya memberikan arahan kepada pimpinan bidang ataupun lembaga untuk menentukan tujuan stuban yang sesuai atau relevan dengan kebutuhan dari bidang atau lembaga tersebut. Kurang lebih seperti itu Teh. Oke, terkait stuban cukup sih. Cuman ini rekomendasi mungkin ya terkait dengan yang tadi Kang Fulki katakan, harapannya di bidang litbang ini tuh ada gitu bukan buku ya. Jadi hasil dari studi banding yang telah dilakukan dikumpulkan dalam satu file, misalkan dari yang tahun-tahun sebelumnya, dari yang tahun 2017, 2018, mungkin bisa di satu file kan, sehingga nantinya ini bisa jadi referensi gitu bagi periode-periode selanjutnya, kira-kira apa nih yang bisa diterapkan di himpunan. Kan sayang ya kalau misalkan udah stuban tapi hasilnya berlalu dan hanya berlaku di periode ini saja. Seperti itu. Itu terkait stuban. Lalu pertanyaan selanjutnya, sebentar. Pertanyaan selanjutnya terkait ini evaluasi yang nomor 6 yang litbang tidak mengetahui angket yang dilakukan bidang atau lembaga lain. Ini tuh contohnya kayak angket yang kader tadi ya, yang kan kader menyebarkan angket tapi litbang tidak tahu gitu. Silakan Ketua Himpunan. Iya, betul Teh. Salah satunya angket kader, lalu yang lainnya angket dari Kominfo, lalu angket dari pemikat, seperti itu Teh.
Nah, kalau gitu nyambung juga sama yang tadi Kang Fulki, mengapa pembuatan angket ini tidak difokuskan di Litbang saja gitu. Jadi nantinya masuknya ke ranah penelitian. Jadi Litbangnya sebagai pusat data yang mencari data-data untuk bidang Mikat, Kominfo dan yang lainnya gitu. Jadi bidang-bidang yang lain tinggal menerima hasilnya gitu. Baik, silahkan Ketua Himpunan. Ya, mungkin itu jadi evaluasian juga ya, tambahan evaluasi serta rekomendasi untuk kepengurusan 2020 ini, dan harapannya juga ya bisa diterapkan mungkin ya di kepengurusan selanjutnya. Terima kasih Teh. Nah iya, karena dengan adanya evaluasi yang nomor 6 ini terkesannya kayak tidak ada komunikasi gitu ya antar bidangnya gitu. Mungkin ya untuk kedepannya bisa Litbang menjadi pusat data di mana Litbang gitu yang menyebarkan angket-angket tersebut. Lalu nanti jika ada bidang yang membutuhkan tinggal meminta kesimpulannya saja ke Litbang. Terus oke, satu lagi terkait angket online. Kan tadi dikatakan ya bahwa angket online ini tujuannya untuk Litbang mengetahui kondisi bidang-bidang lain ya selain Litbang. Betul ya, kayak gitu ya? Betul Teh. Nah, Teteh mau nanya bagaimana jika angket online ini tidak ada yang mengisi? Bagaimana cara Litbang untuk tetap mengetahui kondisi bidang lain gitu? Ya, untuk informasi mengenai kondisi di bidang lain itu dari Monef ya Teh. Ya, mengingat dari Litbangnya pun ya, jadi fokus di melalui Monef gitu ya mungkin. Jadi angket itu untuk informasi tambahan. Seperti itu Teh. Untuk informasi tambahan. Oke, satu lagi mau nanya, upaya apa saja yang sudah dilakukan Litbang untuk mengatasi staf yang kinerjanya menurun? Baik, silahkan. Mungkin dari Ketua Himpunannya atau pimpinan bidang. Ya, izin menjawab ya, pimpinan sidang. Silahkan. Ya, jadi untuk tindak lanjut, jadi untuk tindak lanjut dari kinerja ya maaf. Jadi untuk tindak lanjut dari dari apa sih pengurus harian yang menurun itu kita lihat dari Monef. Kemudian kita melakukan evaluasi dengan melakukan kegiatan terjadwal dengan Kadsekdiknya. Nah di situ tuh kegiatannya berupa call. Jadi telepon sama pimpinan bidangnya untuk membahas hasil monitoring staff tersebut. Ya terus dan tindak lanjut yang kedua itu memfollow up ke pimpinan bidangnya, gimana setelah evaluasi yang udah kita bahas di kegiatan itu gitu ya, di via telepon itu, dan solusi yang udah Litbang kasih di follow up lagi seperti itu Teh. Terima kasih. Baik, seperti itu. Silahkan peninjau. Oke. Sebentar. Oh iya. Ya.
cukup sih kalau yang mau ditanyakannya dari Teteh cukup segitu aja. Mungkin peninjau yang lain mau menambahkan. Baik, silahkan. Mohon maaf terlalu banyak pertanyaannya. Baik, silahkan peninjau yang lain. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah cukup, Presidium. Baik, jika sudah cukup, saya akan berarti bisa dilanjutkan ke pembahasan bidang selanjutnya. Bentar dulu, pimpinan sidang. Mau menanggapi lagi boleh nggak? Masih boleh nggak? Baik, silahkan. Putri dari fraksi 4. Mau ini aja yang tadi menanggapi yang dari tesis itu yang tentang ternyata bahwa hasil angket online itu kan tadi kata Gali sebagai tambahan ya, apa informasi tambahan gitu untuk Litbang. Nah berarti kan informasi yang utamanya itu Monef ya, karena kan yang sekarang itu kan tidak ada wali bidang, karena dulu itu untuk mengetahui informasi rinci per bidang itu kan dari wali bidang. Nah menurut ketua himpunan sendiri atau pimpinan Litbang yang sekarang, apakah sistem seperti ini gitu yang wali bidang tidak ada dan digantikan oleh supporting system yang tadi sudah dibahas, dan info tambahannya pun ditambahkan dari angket online tadi yang keberjalanannya belum maksimal, apakah itu dinilai efektif gitu dan direkomendasikan untuk kepengurusan selanjutnya atau tidak? Udah, pimpinan sidang. Ya, izin menanggapi pimpinan sidang yang mengenai rekomendasi ya. Sistem wali bidang tidak digantikan supporting system itu dinilai efektif atau tidak gitu. Nah, mungkin jika dilihat dari efektif atau tidaknya, mungkin bisa lebih optimal jika ada wali bidang, namun diperjelas lagi fungsinya, karena tidak peran dan fungsi dari wali bidang itu tidak hanya untuk mengetahui keadaan dari bidang tersebut saja, tapi ketika wali bidang itu hadir di satu rapat ataupun hal yang lainnya, itu dapat memberikan tanggapan dan tidak memerlukan waktu yang mungkin pengolahannya lebih banyak lagi gitu ya, sehingga nanti diperjelas juga mengenai format laporan dari wali bidang itu seperti apa saja yang dibutuhkan untuk informasi yang harus didapatkan oleh wali bidang mungkin di setiap pertemuan ketika hadir dengan bidang ataupun lembaganya dan hal-hal yang lainnya. Jadi jawabannya mungkin direkomendasikan untuk ada kembali wali bidang dengan catatan yang tadi mungkin sudah disampaikan. Seperti itu Teh Uti. Kiranya jelas nggak suara Gali? Khawatir putus-putus. Ya, udah jelas Gali dan cukup jelas juga. Berarti catatan untuk fraksi 1 dan 2, mungkin tadi beberapa rekomendasi yang sudah ketua himpunan sampaikan dan fraksi dan peninjau sampaikan itu mungkin bisa ditulis baik-baik ya, atau diingat-ingat gitu untuk rekomendasi selanjutnya. Nah, mau tambahan juga tadi mengenai Stuban. Untuk hasil Stuban yang periode sekarang kan bisa diterapkan sekarang dan juga periode selanjutnya gitu. Nah, Teteh juga ingat waktu untuk hasil Stuban yang waktu periode Teteh itu sebenarnya kan ada ya yang bisa diterapkan untuk di periode Gali gitu, cuman mungkin belum kegarap karena hektik karena ini ya transisi gitu dari offline ke online gitu. Mungkin untuk rekomendasi dari hasil Stuban tahun lalu bisa dituliskan kembali di laporan kegiatan atau LPJ di bagian rekomendasi gitu, karena Teteh rasa tuh dulu tuh banyak yang bisa diterapkan gitu dari hasil Stuban yang lalu itu. Mungkin untuk filenya Erika mungkin masih nyimpan ya, jadi bisa diturunkan lagi ke periode selanjutnya gitu, dan itu pun Teteh rasa bisa diaplikasikan di HMF gitu, jadi lebar gitu, sayang gitu ininya hasil Stubannya gitu. Mungkin kalau digali belum kegarap bisa untuk ke periode selanjutnya yang tadi katakan Fulki itu.
Udah sekian aja. Makasih pimpinan sidang. Baik, terima kasih. Fraksi 4. Pimpinan sidang mau menambahkan boleh? Ini ada pertanyaan titipan dari rekan peninjau yang lain. Ya, silahkan boleh. Mana ya? Bentar. Nih. Terkait evaluasi nomor 1, katanya kenapa evaluasi hasil monitoring hanya sempat sekali dalam satu periode? Iya, izin menjawab. Jadi untuk evaluasi dari evaluasi hasil monitoring gitu ya, itu hanya dilakukan satu kali karena ada kendala gitu ya, yang seharusnya diagendakan sebanyak 3 kali gitu ya. Jadi ada kesulitan untuk mengagendakan dengan bidang atau lembaga yang bersangkutan gitu, atau pimpinan bidang lembaga yang bersangkutan gitu. Ada kendala di sana. Baik, mungkin seperti itu jawabannya peninjau. Oke, sebentar. Ini satu lagi, bentar. Satu lagi, mana sih? Dasar melakukan upgrading ini bersumber dari mana? Gitu katanya. Untuk upgrading yang mana ya Teh? Kalau boleh diperjelas lagi, punten. Boleh dijelasin tiap upgrading aja. Mungkin kan kalau yang pertama mah tentang administrasi ya, itu mungkin ya memang patut ada gitu. Mungkin yang kedua sama yang ketiga, 3 kali kan ya? Oke. Point of information, Tesiska. Ya. Upgrading cuma dilaksanakan 2 kali. Nah, yang pertama itu dilaksanakan pelatihan administrasi ya, karena merasa administrasi itu perlu diketahui oleh pengurus harian gitu ya saat awal periode. Jadi dilaksanakan itu. Walaupun di hasil angket 1 itu banyak yang meminta untuk public speaking. Cuman kita ya melihat lagi urgensinya gitu ya. Nah, terus untuk upgrade yang kedua itu tentang personal branding gitu ya. Personal branding itu dari mana idenya gitu. Nah, kan kalau misalnya dilihat dari hasil angket itu hanya ada public speaking gitu ya, yang paling banyak minatnya. Nah, dari situ bidang litbang nyari tahu gitu, sebelum ke personal branding itu kira-kira siapa pemateri yang cocok untuk mengisi pematerian itu ya, public speaking. Nah, namun saat proses pencarian itu ada yang menjurus ke public speaking, namun pas setelah dicari tahu gitu, ternyata pemateri tersebut juga keren gitu ya, dari punya punya pengalaman yang lebih gitu dalam dalam boleh ditambahin mungkin sama saya. Ya udah. Ya, izin menambahkan ya. Ya, untuk upgrading 2, kenapa kita memilih untuk personal branding? Yang pertama yang tadi yang udah dijelasin sama Aca. Nah, yang kedua juga kita melihat gitu, di masa pandemi ini kinerja staf makin menurun dan ini pun pengalaman baru gitu untuk kita. Jadi kita mikirnya gimana caranya apa gitu upgrading yang cocok untuk saat itu. Nah, kepikiran untuk personal branding dan sasarannya salah satunya adalah mahasiswa baru. Kenapa melibatkan mahasiswa baru? Karena mereka pun mahasiswa baru dan pertama juga tiba-tiba online gitu. Mereka harus tahu gitu
dirasa penting gitu mengetahui personal branding tentang dirinya sendiri, mengetahui arah mereka mau kemana, seperti itu. Jadi alasan kita mengambil mengambil materi personal branding tuh itu gitu salah satunya. Terima kasih Teh. Kalau yang pendekatan, terima kasih juga pimpinan Litbang. Kalau yang pendekatan PH itu Teh baru dilaksanainnya beberapa bulan kemarin kan ya? Maksudnya baru-baru kan, belum terlalu lama. Baik, boleh silahkan dijawab. Iya Teh, betul. Nah, kenapa baru dilaksanakan pada saat itu gitu? Ya, izin menjawab lagi ya Teh. Ya, jadi kenapa pendekatan PH baru dilaksanakan di akhir-akhir? Karena jujur kalau dari Litbang sendiri waktu memikirkan pendekatan PH ini agak lama gitu, membuang waktu di kegiatan apa yang bakal kita rancang untuk esensinya dapat gitu pendekatan PH. Karena kita udah merancang tuh offline gitu dengan berbagai macam konten dan lain hal. Waktu penyesuaian online agak lama untuk memikirkan kegiatan apa yang harus dilaksanakan agar esensi pendekatan PH itu tercapai gitu. Jadi Erika tuh awalnya mikir untuk bikin kegiatan rutinan minimal terjalin tuh 4 kali gitu. Kegiatan rutinan itu tujuannya untuk apa sih? Meskipun mungkin dirasa kurang gitu esensi kegiatan pendekatan PH-nya itu dirasa kurang. Tapi Erika mikirnya agar komunikasi di antara PH-nya setidaknya bakal lebih baik gitu kalau kita melaksanakan kegiatan rutinan ini gitu. Karena kegiatan rutinan ini yang dikemas dengan dalam proker pendekatan PH ini kegiatan yang santai gitu, proker yang dibilang santai gitu, kayak cuman sharing dan main games kayak gitu. Jadi kenapa agak lama maksudnya diadakannya tuh agak di akhir karena ya pemikiran penyesuaiannya itu agak lama dan memang di bulan-bulan tersebut pengurus harian sibuk juga melaksanakan proker-proker yang lain dan proker Litbang sendiri kayak gitu. Jadi di dalam staffnya juga agak sedikit kewalahan dan sehingga pendekatan pengurus harian ini Teh diundur-undur terus gitu. Gitu Teh. Baik, silahkan peninjau. Ya mungkin ini rekomendasi ya bagi pengurus selanjutnya karena mungkin di periode ini masih peralihan dari offline ke online, jadi masih bingung gitu ya, banyak berpikir konsep yang cocok seperti apa. Tapi mungkin bagi kepengurusan selanjutnya seharusnya sudah ada bayangan gitu. Jika online seperti apa, jika offline seperti apa. Hal itu berlaku juga gitu ya buat pendekatan PH. Mungkin kalau dulu mah ini juga upgrading ya disebutnya, upgrading kinerja pengurus harian. Nah, mungkin saran untuk kepengurusan selanjutnya bidang litbangnya ngeanalisis dulu gitu dari hasil monef periode-periode sebelumnya. Nah, kira-kira di bulan apa nih yang cocok dilakuin pendekatan PH atau yang dulu disebut upgrading gitu. Jadi harapannya kalian juga udah mempersiapkan dengan baik dan harapannya juga kinerja pengurus hariannya bisa meningkat gitu dan kalian juga semakin dekat gitu. Ya cukup dari saya. Mungkin teman-teman peninjau yang lain ada yang mau menambahkan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Teh. Baik, silahkan. Mungkin dari peninjau ada tambahan lagi atau sudah cukup? Cukup. Sudah cukup. Berarti kita bisa lanjut ke bidang selanjutnya. Presidium, boleh bertanya? Boleh, silahkan. Ada berapa bidang lagi ya? Untuk bidang tinggal sosial politik dan UKK. Oke, terima kasih Presidium. Baik, saya akan bertanya kepada setiap fraksi. Fraksi 1, apakah kita bisa lanjut untuk ke bidang selanjutnya? Bisa.
Baik, fraksi 2, Lanjut. fraksi 3, fraksi 3, Lanjut. baik, fraksi 4, Iya, udah lanjut. Sebelumnya maaf ya kalau dari tadi fraksi 4 banyak nanya juga. Untuk yang lainnya udah lanjut aja, pimpinan sidang. baik, fraksi 5 tadi ada, apakah masih ada? Ada dong. Ya, baik, fraksi 5 bagaimana? Lanjut saja. Baik, terima kasih fraksi 5. Karena semua fraksi sudah menyetujui untuk melanjutkan. Baik, silahkan untuk pimpinan sidang 2 bisa share screen. Pimpinan sidang 2, apakah bisa share screen atau terkendala jaringan? Mungkin bisa di backup oleh saya terlebih dahulu. Baik, silahkan Ketua Himpunan. Ya, point of order pimpinan sidang. Baik, silahkan. Ya, Hafiz dari fraksi 3 ya. Mungkin untuk kelihatannya gitu, untuk LPJ bidang sosial dan politik agak panjang ya pembahasannya itu. Mungkin bisa kita skorsing dulu aja ya, sekalian nunggu maghrib dan isya. Ya, waktunya mungkin ya bisa skorsing 1 kali 120 menit mungkin ya. Baik, terima kasih fraksi 3. Ada order dari fraksi 3 untuk skorsing 1 kali 120 menit untuk isoma. Ya, seperti itu ya. Iya, benar. Saya akan bertanya kepada forum. Silakan fraksi 1 apakah setuju? Skip dulu teh. Baik, fraksi 2. Fraksi 2 ikut aja deh. Fraksi 2 setuju ya berarti. Fraksi 4. Sesuai forum aja. Fraksi 5. Komisian fraksi 5. Fraksi 5 bagaimana? Fraksi 5. Mungkin belum ada. Baik, fraksi 1. Mengikuti forum. Baik, fraksi 1 mengikuti forum. Fraksi 5. Ikut forum aja fraksi 5. Baik, fraksi 5 mengikuti forum. Berarti dari setiap fraksi sudah setuju untuk skorsing 1 kali 120 menit ya. Maka dari itu skorsing 1 kali 120 menit dibuka.